Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadila Hayamputyadiah dari kelas BKA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan tim. Membangun sebuah tim adalah suatu proses memilih, mengembangkan, memberikan kemudahan, dan melatih sebuah kelompok kerja agar berhasil mencapai tujuan bersama. Tim diartikan sebagai sekelompok kecil orang yang meyakinkan terhadap suatu hal yang lebih besar. Tim merupakan sebuah sistem yang unik karena setiap tim merupakan sistem yang berbeda-beda. Melalui kerjasama dan saling berbagi pengetahuan serta keterampilan, sebuah tim mampu menyelesaikan tugas secara efektif daripada dilakukan oleh seorang individu. Supaya tim dapat bekerja secara efektif dalam mengembangkan motivasi, kedekatan, dan produktivitas, banyak organisasi yang memandang pembangunan tim merupakan salah satu aspek dari pengembangan sebuah organisasi. Tim dapat diklasifikasi dalam beberapa hal yang tidak terbatas. 3 klasifikasi yang paling umum adalah yang pertama yaitu situasi ketika tim digunakan. Yang kedua adalah cara tim digunakan dalam organisasi, dan yang terakhir adalah kerja tim. Pada klasifikasi yang pertama, tim dibagi jadi yang pertama yaitu tim kerja merupakan kesatuan dari interaksi perseorangan yang bertujuan untuk kesuksesan anggota dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua yaitu tim olahraga, merupakan interaksi perseorangan yang bertujuan memaksimalkan kegiatan olahraga. Yang ketiga yaitu tim belajar, merupakan interaksi perseorangan antar kawan sebaya yang mempunyai kesetaraan status untuk memaksimalkan kesetaraan pengetahuan dan keterampilan tiap-tiap anggota. Klasifikasi yang kedua yaitu cara tim digunakan dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama tim pemecah masalah, yaitu tim yang didirikan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas produk, tetapi berperan kecil pada cara kerja diatur atau sikap para pemimpinnya. Yang kedua yaitu tim tujuan khusus, yaitu tim yang tugasnya mengenalkan susunan kerja dan teknologi baru, bertemu dengan supplier dan pembeli, dan menghubungkan fungsi yang terpisah. Yang ketiga yaitu tim pengatur, merupakan tim yang memproduksi seluruh produk atau kerja bergiliran. Tim yang mengambil alih tugas manajerial termasuk menjadwalkan waktu kerja dan liburan, pemesanan, persediaan, dan bahan mempekerjakan anggota-anggota yang baru. Klasifikasi yang ketiga yaitu tim yang berdasarkan pekerjaan terbagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tim yang menjalankan sesuatu umumnya jarang, terutama dalam organisasi yang besar dan kompleks. Meskipun faktanya banyak pemimpin menyukai apabila kelompok melopor kepada mereka yang melakukannya. Yang kedua yaitu tim puncak. Tim ini umumnya paling sulit dibentuk, tetapi mereka yang paling kuat ketika bekerja dengan baik. Tim yang menjalankan sesuatu sering kesulitan dalam menyusun tujuan yang khusus dan spesifik karena bertentangan dengan misi total. Yang ketiga yaitu tim yang terhubung melalui piranti elektronika. Kadang-kadang tim dibentuk tetapi para anggotanya tidak dapat berinteraksi secara langsung. Ada beberapa karakteristik yang diperlukan tim dan partisipasi dalam menghasilkan kinerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu yang pertama partisipasi, tujuan, dan sasaran. Tim efektif sangat dipengaruhi adanya prinsip tujuan dan sasaran yang jelas, sehingga secara sadar anggota tim disatukan oleh kebersamaan misi dan membangun komitmen bersama. Semua anggota tim mengerti dan menyetujui tujuan serta sasaran tim. Yang kedua yaitu keterbukaan dan konfrontasi. Semua anggota mendapatkan informasi yang sama dari akses yang sama pula, serta dapat berkomunikasi dengan lancar dan jelas. Dukungan dan kepercayaan pemimpin tidak akan dapat menyelesaikan program dan kegiatannya sendiri. Dukungan dan kepercayaan anggota tim sangat diperlukan. Yang keempat yaitu kerjasama. Komunikasi dan konflik komunikasi adalah link antar sesama anggota kelompok, sehingga keberadaannya sangat penting. Kemampuan menggunakan komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang ada. Yang kelima yaitu prosedur.
Prosedur kerja dan keputusan yang layak, tim akan efektif mencapai tujuan jika para anggotanya selalu mendukung keputusan serta menjalankan prosedur dan pengawasan yang dibuat bersama-sama. Yang keenam yaitu review kerja dan program secara reguler. Tim yang efektif harus selalu mengevaluasi fungsi yang proses sudah dilakukan secara reguler. Yang ketujuh yaitu pengembangan individu. Tim akan bekerja efektif jika meningkatkan penghargaan individu. Kegiatan tim hanya fokus pada hasil tetapi juga pada proses dan isi. Yang kedelapan yaitu hubungan antar kelompok. Tim akan efektif jika memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan, baik dengan para atasan, dengan tim lain maupun lingkungan perusahaan. Ada beberapa kriteria untuk kerja, yaitu yang pertama, partisipasi dalam perencanaan tim. Kinerja dalam rangkaian memberikan partisipasi dalam perencanaan tim terdiri atas yang pertama, pemimpin membantu tim menetapkan peranan dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan, rencana dan sasaran pokok. Yang kedua, yaitu pemimpin membantu tim memonitor dan mengatur kinerjanya dalam memperbaiki kebijakan dan proses organisasi. Yang terakhir yaitu pemimpin memberikan semangat atau dorongan tim untuk menggunakan kompetensi setiap anggota terhadap manfaat tim dan individu. Yang kedua yaitu komitmen dan kerja sama tim. Kinerja komitmen dan kerja sama tim terdiri atas yang pertama yaitu pemimpin membantu tim menggunakan proses komunikasi secara terbuka untuk mendapat dan membagi komunikasi. Yang kedua yaitu tim membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang disetujui. Dan yang terakhir yaitu pemimpin memberikan dukungan kepada tim untuk mengembangkan timbal balik. Yang ketiga yaitu mengelola dan mengembangkan kinerja tim. Kinerja mengelola dan mengembangkan tim meliputi yang pertama yaitu hasil yang dicapai tim, berkontribusi positif terhadap rencana kelompok atau organisasi. Yang kedua yaitu pemimpin menyemangati atau memberikan dorongan kepada tim untuk mengusahakan pembaruan atau inovasi. Yang ketiga yaitu kompetensi tim dan individu dimonitor secara berkala untuk memastikan bahwa tim mampu mencapai tujuannya. Dan yang terakhir yaitu anggota tim membagi dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat yaitu memberikan partisipasi dan memfasilitasi kerja tim. Kinerja partisipasi dan memfasilitasi tim meliputi yang pertama yaitu anggota tim yang memberikan partisipasi aktif dalam kegiatan tim dan proses komunikasi. Yang kedua yaitu individu dan tim melakukan tanggung jawab secara individu dan bersama terhadap tindakannya. Yang ketiga yaitu tim menerima dukungan untuk mengenali dan menyelesaikan permasalahan yang menghalangi kinerjanya. Perkembangan tim mengacu pada Bushwack-Cherkman. Tim akan menjalani proses hidupnya melalui 3 fase, yaitu yang pertama masa perjuangan. Masa ini ditandai dengan pergulatan keras dan menentukan berlanjut atau tidaknya kehidupan tim. Fase ini terdiri atas 2 tahap perkembangan, yaitu tahap pembentukan atau forming dan tahap badai atau storming. Yang kedua yaitu masa pertumbuhan. Kinerja tim akan semakin baik dan mantap dari waktu ke waktu. Fase ini ditandai dengan 2 tahap perkembangan, yaitu tahap terbentuknya keberaturan atau norming dan tahap berprestasi atau forming. Yang ketiga yaitu masa matang. Keberhasilan yang meningkat dan konsisten akan membawa tim pada posisi kehidupannya. Tim akan menjadi mapan. Fase ini meliputi 2 tahap, yaitu tahap confirming dan tahap pelayuan atau decaying. Tim yang terstruktur secara kooperatif lebih produktif dibandingkan dengan tim yang terstruktur secara kompetitif atau individu. Semakin kooperatif kerja satu tim, semakin besar produktivitasnya. Semakin besar komitmen anggota-anggota tim, semakin besar kemampuan sosial para anggotanya. Untuk membangun kepercayaan dalam tim bisa dipelajari dari Colin Powell. Menurutnya, cara membangun kepercayaan yaitu yang pertama, kompetensi lebih. Yang kedua yaitu karakter unggul. Yang ketiga yaitu keberanian untuk melakukan terobosan. Yang keempat yaitu kepercayaan diri. Yang kelima yaitu loyalitas. Dan yang keenam kerelaan berkorban dan empati.
Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.